Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu atau Sumbu dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita semua sebagai orang percaya ada di momen paling penting dalam kehidupan iman kita. Di mana pada hari ini kita bersama-sama sedang ada di dalam peristiwa atau menghayati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sejenak satu ayat dari Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-39 yang demikian bunyinya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada banyak orang yang mempertanyakan kealahan Yesus Kristus. Dan terkadang orang percaya pun sampai terpengaruh dan ikut meragukan ketuhanannya. Pertanyaannya, apa yang dapat menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Bapak Ibu Saudara, kematiannya di kayu salib telah membuka mata kepala pasukan Romawi sehingga dia dapat berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi peristiwa penyalipan Yesus Kristus atau kematiannya yang sedang kita hayati pada hari ini mau menegaskan kealahan Yesus Kristus itu sendiri. Dan secara khusus Markus mencatat kejadian demi kejadian yang mendahului pengakuan ini di seputar peristiwa penyalipan Yesus. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa peristiwa salib itu bukanlah cerita dongeng atau peristiwa hayalan, bahkan mungkin karangan para murid Yesus pada saat itu. Karena melalui peristiwa ini Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah melalui kematiannya. Kegelapan yang melingkupi seluruh lokasi penyalipan menggambarkan penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Sedemikian dahsyat kemurkaan Allah yang ditanggung Yesus sehingga keluarlah teriakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa penting yang kedua yang tercatat atau dicatat oleh Injil Markus yang terjadi saat kematian Yesus, yaitu terbelahnya tirai bait Allah. Sahabat sumbu yang dikasihi Tuhan, di dalam bait Allah Herodes ada dua tirai. Tirai yang pertama memisahkan ruang Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki imam besar pada hari raya pendamaian dari ruang utama. Dan tirai yang kedua memisahkan bangunan bait Allah yang hanya boleh dimasuki oleh orang Yahudi dari pelataran untuk non-Yahudi. Dan dari kesaksian kepala pasukan Romawi ini kita tahu bahwa tirai yang ingin dibahas oleh Injil Markus ini adalah kedua tirai ini. Artinya bahwa kematian Yesus bukan hanya membuka penghalang bagi manusia siapapun dia untuk dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus, melainkan juga menghancurkan tembok pemisah rasialisme Yahudi yang eksklusif itu. Sehingga terjadilah keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dan satu hal yang ingin ditegaskan kepada kita, walau Yesus mati seperti penjahat, tetapi dia dikubur secara terhormat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang tidak mengerti penyalipan dan kematian Yesus, maka peristiwa ini hanyalah dianggap sebagai sebuah kekalahan dan bukti bahwa Yesus bukan anak Allah. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita semua mau diingatkan oleh nas ini bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saja yang dapat mencelihkan kebutaan rohani kita. Untuk dapat memandang Dia yang tersalib dan mau mengaku dengan sepenuh hati kita bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Kiranya peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya nanti senantiasa mau mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.